Ketika kita beternak ayam kampung, kemudian produksi telurnya lancar, setiap hari ayamnya rajin bertelur, tentu saja ini sangat menyenangkan teman-teman. Tapi pada kenyataannya, produksi telur ayam ini kadang naik, kadang turun. Kadang itu bolong-bolong, hari ini bertelur, besoknya libur. Kadang liburnya malah beberapa hari jedanya. Berdasarkan pengamatan kami, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal teman-teman. Selamat pagi teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Pembahasan kita kali ini sangat menarik teman-teman, karena kita akan sharing-sharing bersama tentang cara mengatasi indukan ayam yang macet bertelur, supaya nantinya bisa bertelur dengan lancar lagi. Sebelum kita lanjut, bisa ditekan dulu tombol subrek-nya, like dan komen. Lalu jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, untuk mengatasi situasi di mana indukan ayam ini mengalami masalah bertelur atau tampak macet bertelur, maka ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah pengelolaan kandang. Pengelolaan kandang ini meliputi yang pertama itu kebersihan. Pastikan kandang selalu bersih dengan membersihkan kotoran itu secara teratur, kalau bisa setiap hari. Sediakan alas kandang yang kering dan juga terbebas dari genangan air, apalagi di saat musim hujan seperti saat ini teman-teman. Lalu ventilasi itu harus lancar, ventilasi harus bagus. Pastikan kandang memiliki ventilasi yang cukup, sirkulasi udara yang baik. Ini akan membantu menjaga suhu kandang dan juga mengurangi kelembapan kandang. Setelah itu kita juga yang ketiga harus memperhatikan suhu kandang atau suhu udara di sekitar area kandang. Jaga suhu kandang supaya tetap dalam kisaran yang nyaman bagi ayam. Hindari perubahan suhu yang drastis. Jadi kalau pas musim penghujan udaranya dingin, kita bisa bantu itu dengan membuat perapian biasanya. Dengan perapian itu udara akan sedikit lebih hangat, kemudian kelembapan yang tinggi juga bisa sedikit turun. Lalu ruang gerak juga harus memadai. Pastikan ayam memiliki ruang gerak yang cukup. Jangan sampai kita pelihara ayam itu terlalu padat. Makanya kita sesuaikan dengan luas lahan kita. Kalau memang lahannya sempit ya jangan pelihara terlalu banyak. Apalagi kalau indukan terlalu sempit, nanti bisa ayamnya stres. Kalau ayamnya stres, sudah pasti itu produksi telur akan terganggu. Kemudian supaya ayam ini bertelurnya juga lancar, kita harus menyediakan sarana bertelur dan tempat istirahat. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kalau bisa tempat bertelur kita sediakan supaya ayam itu lebih nyaman. Tempat bertelur harus yang bersih, kemudian juga nyaman untuk ditempati atau nyaman dipakai untuk tempat bertelur. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu tidak terkena sinar matahari langsung. Kita buat kalau bisa agak tertutup supaya tidak terlalu terang, itu ayam akan nyaman di situ. Dan juga itu akan aman dari gangguan predator. Pastikan terdapat area khusus untuk istirahat dan agar ayam itu bisa tidur dengan tenang. Kemudian masuk ke poin yang kedua. Tadi poin utama adalah pengelolaan kandang ya. Pengelolaan kandang itu tadi meliputi ventilasi, kemudian kebersihan alas kandang, suhu, kemudian kepadatan. Sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah pemberian pakan yang baik. Untuk meningkatkan produksi telur pada ayam, penting untuk memberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi ayam. Pastikan pakan ayam ini mengandung nutrisi yang seimbang teman-teman. Termasuk misalkan protein, kemudian karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pilih pakan yang dirancang khusus untuk ayam petelur. Protein harus sesuai. Biasanya kisaran 16-17% untuk ayam petelur. Pastikan pakan ini juga selain proteinnya cukup, selama masa-masa produksi itu proteinnya akan membantu pembentukan telur dan juga membantu menjaga kesehatan ayam. Kemudian vitamin dan mineral. Pastikan pakan itu mengandung vitamin dan mineral. Itu harus cukup teman-teman, terutama vitamin D, kalsium, fosfor, dan juga selenium.
Kalsium ini sangat penting karena digunakan untuk pembentukan cangkang telur supaya cangkangnya itu kuat. Karena kalau cangkangnya ini terlalu tipis, terkadang itu nanti indukan ayam akan makan telurnya sendiri. Lalu kita juga harus memberikan jenis pakan dengan kandungan sumber energi yang memadai, seperti biji-bijian utuh, kayak jagung, gandum, dan sebagainya. Energi ini diperlukan untuk mendukung aktivitas bertelur pada indukan kita, teman-teman, dan juga menjaga kesehatan ayam. Selain pakan, kita juga harus memperhatikan gandengannya atau pasangannya, yaitu adalah air minum. Pastikan ayam memiliki akses air minum secara terus-menerus, air yang bersih. Air minum ini wajib selalu tersedia di kandang, teman-teman, khususnya indukan, karena air ini akan membantu di dalam pencernaan dan juga proses metabolisme. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu adalah pemeliharaan kesehatan ayam. Kita amati kesehatan ayam itu secara rutin. Kita sering cek ke kandang, kalau perlu ayamnya dipegang satu persatu. Jika ada tanda-tanda ayam itu sakit, ada tanda-tanda penyakit, seperti kehilangan nafsu makan, atau mungkin perilakunya ada yang aneh dan lainnya, maka sebaiknya segera ditangani. Karena sudah pasti kesehatan ayam ini akan sangat berpengaruh pada produksi telur. Ayam yang sakit pasti produksi telurnya menurun. Untuk pencegahan atau untuk menjaga ayam supaya tetap sehat, kita bisa melakukan vaksinasi secara berkala, atau kalau mau pakai metode herbal juga bagus, pakai jamu-jamuan. Silakan saja sesuai dengan selera masing-masing. Yang cocok di kandang kalian itu apa? Karena kadang satu metode di kandang A itu belum tentu cocok di kandang yang lainnya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat ini adalah pencahayaan. Sebenarnya pencahayaan ini masuk ke poin yang pertama tadi ya, tentang pengelolaan kandang. Tadi terlewat, kita bahas sekarang saja. Jadi pemberian pencahayaan yang cukup dan juga teratur itu juga dapat mempengaruhi siklus produksi telur. Cahaya alami yang sangat bagus yaitu adalah sinar matahari. Karena sinar matahari ini selain memberikan penerangan, dia juga membantu ayam dalam memproduksi vitamin D. Dan vitamin D ini akan membantu dalam penyerapan kalsium. Intinya ayam harus mendapatkan cukup cahaya, tetapi jangan diberikan cahaya terus-menerus juga. Ayam tetap membutuhkan gelap atau membutuhkan waktu istirahat di dalam kegelapan untuk merangsang siklus bertelur. Lalu yang kelima belum yang terakhir ini ya. Yang kelima itu adalah pengelolaan stres. Hindari situasi yang dapat menimbulkan ayam stres, seperti kebisingan, suara-suara yang mengagetkan, kemudian kehadiran predator, atau kehadiran orang tak dikenal. Biasanya kalau ada orang asing yang masuk ke kandang, itu ayam akan panik. Kalau cuma sesekali tidak masalah, tetapi kalau setiap hari ada orang masuk ke kandang, nah itu biasanya ayam akan panik, teman-teman, dan itu bisa bahaya. Karena ayamnya akan stres setiap hari. Dan stres ini dapat menghambat produksi telur. Nah, sekarang yang terakhir, poin yang terakhir itu adalah perhatikan faktor umum. Faktor umum itu adalah perhatikan bahwa produksi telur ayam itu cenderung menurun seiring pertambahan usia. Jadi kita harus tahu kapan ayam itu masuk ke masa afkir. Sesuaikan ekspektasi kita itu dengan usia ayam. Jadi kalau memang ayam sudah masuk usia afkir, ya tidak bisa kita paksakan untuk ayam itu terus bertelur lancar. Sebaiknya kita kalau memang afkir ya sudah diafkirkan, kita ganti dengan indukan-indukan baru yang lebih muda, yang produksi telurnya lebih bagus. Kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.